أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب العالمين. اللهم إنك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لساني يفقهوا قولي. يا فتاه يا عليم يا رزاق يا كريم افتح لنا وطاعنا بجنودك فلا سيئات وعافنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف تعالى ونفعنا به وبه آمين. Dia satu kayak وما Jangan. وأنزل الله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة أي وما جعلنا خزنة النار إلا من الملائكة الغلال الشداد ولم نجعلهم من البشر حتى يصارعوهم ويغالبوهم. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikatan, dan tidaklah kami jadikan akan penjaga neraka illa malaikatan, artinya hanya malaikat. Ai wa ma ja'alna khazanatan nar, artinya kami tidak menjadikan akan penjaga neraka itu illa minal malaikat, kecuali jadi jenis malaikat jelas yang keras, syidad, kasar. Walam naj'alhu minal bashar, dan kami tidak menciptakan dari penjaga neraka itu minal bashar, dari golongan manusia, hatta yusari'uhum, sehingga mereka dapat menyerangnya, wa yughalibuhum, dan mengalahkan. Ini turun ayat ini berkaitan dengan yang sebelumnya disebutkan alaiha tis'ata asyar. Oh, di sana ada berapa? Ada 19 penjaga neraka yang oleh Abu Jahal mengatakan kepada orang Quraisy, kalau itu penjaganya kita kita kalahkan saja mereka. Hanya ada 19, kita ini orang yang gagah-gagah, yang besar, kita jumlahnya banyak. Kalau gitu kita kalahkan saja. Kalau kita masuk neraka, penjaganya kita serang, mereka kalah, kita keluar dari neraka. Panggil logika yang mereka gunakan. Kenapa? Abu Jahal kan waktu mujahmu as-suj'an, kamu itu kan jumlahnya banyak, kamu itu kan gagah. Apakah kamu nggak bisa ngalahin mereka yang cuma berapa? 19 orang itu. Nah ini. Kemudian mau ayat pemajal nasabana illa. Jadi yang 19 itu adalah malaikat, bukannya manusia yang bisa mereka kalahkan. Sedangkan malaikat itu al-ghilalus syidad. Malaikat apa? Yang keras, yang ganas, ya, yang itu bila itu kan yang keras, yang kasar, syidad. Jadi penjaga neraka berbeda dengan penjaga surga. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru, dan tidaklah kami jadikan jumlah malaikat itu kecuali sebagai fitnah, ujian bagi orang-orang yang kafir. Jumlah nggak penting. Apa? Jumlah tuh nggak penting, yang penting siapa. Sangat penting juga ya. Sangat. Jumlah nggak penting. Jadi yang namanya jumlah mereka semua 19 ke berapa itu nggak penting. Karena jumlah mereka itu hanya
hanya bilangan saja, sedangkan mengatakan yang kami jadikan penjaga neraka itu golongan malaikat, bukan golongan manusia yang dalam logika mereka bisa mereka kalahkan. Malaikat itu giladun syidad, malaikat yang keras yang ganas. Nah, kalau dari jumlah mau 19 mau berapa pun, tetap itu nggak jadi mas. Tapi ini menjadi fitnah, menjadi ujian. Ini kamu bagi orang-orang yang kafir, karena orang-orang kafir itu berorientasi pada jumlah. Kalau jumlahnya segitu gampang kita kalahkan. Tapi dia nggak bertanya yang jaga itu siapa, dari apa, bagaimana posisinya, bagaimana kekuatan, enggak. Kalau jumlahnya sekian, nah, kenapa? Karena mereka sudah dibutakan dengan kesombongan bahwa mereka itu orang-orang yang besar dengan jumlah yang besar. Sekalipun dia manusia, berangkat mengatakan kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan. Berapa banyak kelompoknya, Pak? Dia tidak banyak. Kelompok yang sedikit ghalabat fiatan katsirah dapat mengalahkan kelompok besar bismillah dengan izin Allah. Syaratnya adalah dengan izin Allah. Kalau nggak izin Allah nggak bisa juga itu. Jadi kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan. Itu ketika jalur mentolkan ya bertempur di tengah ayat apa dimenangkan apa? Ya walaupun apa itu besar, kekuasaan besar, pasukan banyak ya tetap bisa Pak dikalahkan. Kami fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan. Berapa banyak kelompok yang kecil dapat mengalahkan kelompok yang besar. Bismillah dengan izin Allah ya, saya yakin dengan izin Allah. Ay lam naj'al zalikal adada illa sababan li fitnatin wa dhalalil musyrikin. Artinya kami tidak menjadikan jumlah itu, bilangan itu kecuali menjadi sebab untuk fitnah, ujian dan kesesatan bagi orang-orang yang musyrik. Di orang-orang musyrik, orang-orang kafir ketika melihat udah dengar jumlahnya sedikit, nah main apa? Akhir serang aja itu sedikit itu lagi. Padahal dia nggak tahu jumlah yang segitu siapa, yang kekuatannya kemarin apa? Sekali pukul orang bisa tenggelam sampai ya. Jadi penting 19 jelas kita kebanyakan, udah kita serbu aja apa? Nah, ini menjadi fitnah. Ya. Kesesatan apa kesesatan orang musyrik? Kesesatan orang musyrik ketika pola pikiran mereka sesat. Gitu. Sesat apa? Sesat hanya melihat dari apa? Sisi kuantitas jumlahnya saja, tapi dia nggak tahu jumlah yang 19 itu siapa dan kayak apa nggak. Pikir pokoknya apa? Ya 19 kecil. Kita kan banyak. Itu jadi fitnah dan jadi sesat. Hais istaqallu bi adadihim wastahza'u hatta qalu Abu Jahal apa yu'jizu kullu man minkum ayyabtishu biwahidin minhum summa tahudunna. Nah, hais istaqallu. Kira mereka menganggap apa? Menganggap sedikit, enteng lah cuma 19. Apalagi setelah itu wastahza'u, dan mereka mengolok-olok, meremehkan. Jadi sudah mereka menganggap sedikit jumlah malaikat penjaga neraka itu cuma 19 orang, wastahza'u, mereka kemudian menjadi ejekan bagi mereka. Hatta qala Abu Jahal, kemudian Abu Jahal ngomong lagi, apa yu'jizu kullu mi'atin minkum ayyabtishu biwahidin minhu summa takhudunna. Apakah nggak sanggup 100 orang kalian ini yibtishuna menyerang satu malaikat itu? Semua yang mendengar, kemudian kamu keluar dari neraka. Kalau orang masuk neraka, penjaga cuma 19 orang, kita rame-rame masuk neraka semua. Rame-rame masuk neraka, nah 100 orang kita serang satu orang satu. Berarti kan kalau 119 malaikat berapa? Cuma berapa? 1.900 jumlah kan jutaan. Orang selisihnya 15 juta. Jutaan, pas banget. Banyak, ya serang aja deh. Nah, terus kita serang apa ya? Semata nah kemudian kita keluar dari neraka, enak kan, aman kan? Kalau pikiran begitu aja sederhana. Itu kalau orang-orang yang sombong, kita yang begitu, siapa gitu kan? Berapa yang mati sekian? Biasa. Sombong. Ini kecil itu apa? Masalah-masalahnya lah. Mau diapain? Ya, dianggap remeh, dianggap kecil. Kalau udah dibutakan kekuasaan, dibutakan oleh kekayaan, dibutakan oleh segala macam bentuk kesombongan, semua dianggap apa? Segitu aja, romantis gitu. Insyaallah. Ya Abu Jahal kita ngeliat yang macam itu, ya bang 19 malaikat penjaganya.
Udah kita kan orang hebat semua, kita orang yang gagah perkasa, orang yang berani, jumlah kita banyak. Kalau sekian udah kita dianggap masuk neraka oleh Muhammad bin Ali, misalkan kita selam, kita keluar neraka, beres urusan. Apa? Pikirnya supaya maka sebut aja kalau jangan pikir pendek kayak gitu aja, segitu aja. Yang nggak pikir siapa yang jaga, posisinya di mana, kondisi kayak mana, enggak pokoknya. Nah itu orang kalau sudah apa? Sudah merasa segala sesuatu di bawah kekuasaan kendali itu, semua dianggap naudzubillah semua naudzubillah. Jadi yang masalah apanya? Pola pikirnya gitu. Dia nggak berpikir alam dunia beda dengan alam akhirat. Dia nggak berpikir yang jaga itu bentuknya gimana, nggak, pokoknya cuma katanya apa? Nah ini istizanya di mana istizanya? Istizanya mengejek apa? Imporsi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu harus sudah dia sama. Nah itu jadi kalau bertanya kita kenapa kok jadi begitu dia terhadap informasi? Ya ada kesombongan. Maka kalau orang sombong semuanya diapain? Ya kan kecil semua. Apapun yang kita anggap besar itu kecil. Itu aja nih. Ya baru apa orang udah selehat kemudian itu kenangan ayat langsung. Udah nggak kenapa. Ya. Nah, terus ya ada kenaikan sedikit. Kenaikan orang ganti harga apa kenaikan? Sedikit doang. Semua jawab. Dia nggak pernah dikecilkan. Kalau kabar, Imam At-Tabari mengatakan wa inna ma jalahu al-khabara an iddati khazanati jahannam fitnatan lil kafirina takzibihim bidzalika wa qawli ba'dihim la sabi ala sabil istizai ana ukafikum. Maka mengatakan hanya saja Allah menjadikan informasi tentang artinya kenapa sih masih disebutin apa? Jumlahnya pakai 19 kenapa? Udah aja bilang aja ada apa? Ada penjaga neraka. Sudah, kenapa disebutin jumlahnya? Imam At-Tabari mengatakan disebutkan itu fitnah terhadap kafir. Ini menjadi apa? Cobaan, ujian bagi orang-orang kafir, orang yang kafir. Ditakzibihim bisa. Karena apa? Mendustakan mereka akan. Jadi ternyata ini begini. Kalau mereka mengomentari tentang jumlah malaikat, sedangkan mereka tidak percaya akan adanya hari kiamat atau adanya neraka, kenapa mesti diapain? Dikomentari penjaga nerakanya kan gitu kan? Istilah gitu. Berarti kan ada kutip percaya juga. Jadi fitnahnya di mana? Kalau memang dia nggak percaya akan adanya neraka, yang kedua dia nggak percaya akan masuk neraka, apapun yang terkait dengan neraka, saya kan gue komentari. Sekarang disebutkan jumlahnya sekian, mereka komentari gitu. Mereka takut juga. Nah, kalau sekian gampang kita masuk neraka, berarti kan dia percaya adanya neraka, percaya adanya akhirat. Kebangkitan dipercaya. Hah? Akan dibangkitkan. Ini kan itu dulu kata. Iya makanya kan. Jadi kan dari awal udah bercerita tentang kebangkitan, karena itu udah nggak percaya semua. Nah, giliran diinformasikan tentang penjaga neraka, lah kenapa dia baik? Komentari penjaga neraka itu berarti kan dia percaya akan adanya neraka, akan adanya kebangkitan, akan ada yang masuk neraka. Kalau emang nggak percaya semua komponen dari awal, ya udah nggak percaya semua. Nah, itu fitnah bagi mereka. Dia ngapain lu ngomong kalau nggak percaya? Kalau nggak percaya sudah nggak percaya, mau jumlah malaikat penjaganya berapa nggak ada urusan, orang nggak percaya sudah. Tapi ternyata dengan jumlah malaikatnya, dia komentari, dia protes, dia segala macam, berarti dia percaya. Nah itu fitnah gagal. Kenapa? Ditakzibin karena mereka mendustakan akan adanya hari kiamat, akan adanya neraka, akan adanya itu dia nggak akui. Tapi ketika disebutkan jumlah kata apa? Dia komentar. Udah gitu istizah, dia ejek kan. Lah cuma 19 dong. Timan 19 enggak, kalau 19 sedikit lah dimana kita nggak apa-apa masuk neraka. Kalau memang pakai kalau apa masuk neraka berarti kan dia yakin apa percaya juga akan masuk neraka juga. Kalau kamu kan semua tak original, kayak kita keluar, terus keluar loh. Jahat apa itu? Dia selanjutnya harus ya kan? Iya, keluar mau kemana? Dia menang. Kemana? Jahat. Menang mau kemana dia? Kalau udah keluar ya ke surga dijaga lagi. Nggak tahu kan jumlahnya berapa lagi. Ini namanya Abu Jahal ya. Apa gitu. Ya tapi yang paling mengesankan wa qauli ba'dihim jasi. Jadi ada perkataan ala sabil istizah ana ukafikum. Udahlah. Aku cuma sendirian aja yang akan mengalahkan gitu kan. Yang kemarin kan
Ada yang satu orang kan? Enggak. Kan gini aja deh gitu kan. Kalau tadi kan kata Abu Jahal udah 100 orang lain satu, berarti kan jumlahnya berapa? Dia ada 1.900 ya berarti. 19 orang kan ya? Enggak. Yang 2 aku kalahkan, sisanya kamu kalahin gitu. Ya, ya. Aku 2 orang aku sendirian aja. Saking apa itu? Makin pede. Saking yang 2 malaikat aku yang kalahin, sisanya kalian kalahkan. Udah bagi-baginya. Hebat banget. Abu Jahal 1 orang 100. 1 malaikat 100 orang kali. Kalau dia enggak, kafikum, aku cukupkan kamu. Yang 2 aku kalahkan, sisanya kalian bagi-bagi itu. Yang 17 lagi. Kenapa? Karena itu tadi kebodohan mereka bermain logikanya logika manusia, logikanya logika dunia, dia nggak tahu akal gimana. Yang lebih sadisnya lagi tadi nggak percaya tapi komentar. Ya kalau percaya sudah, nggak percaya selesai semua. Ya kan? Kalau nggak percaya sudah. Jadi mereka buat fitnah. Ini jadi fitnah. Yang berdarah kafir. Ternyata dimainkan logikanya oleh Subhanahu wa Ta'ala, terpancing juga mereka. Ya, dimainkan oleh orang lain. Terpancing juga dia komentar juga. Kalau gitu, kalau kita katakan, kalau gitu percaya dong. Ya kan? Nggak percaya. Kalau nggak percaya ngapain? Di komentarin jumlah malaikat ada 19 berapa? Kalau nggak percaya sudah selesai nggak percaya. Kalau gitu apa percaya? Kalau nggak percaya nggak ada neraka. Ya berarti nggak percaya juga apanya? Ada penjagaannya. Tapi kita penjagaannya komentar. Kemakan dia dengan apa? Dengan fitnah itu ya. Itulah hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merekayasa logika manusia itu. Ternyata ya gitu kan. Jangan kok kalau malah baik. Liyastayqana allazina utul kitaba ay liyatayaqqana ahlul kitabi min sidqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anna hadzal qur'ana min indillah. Nah, ini apa? Supaya meyakinkan ya. Supaya yastayqina allazina utul kitaba, supaya meyakinkan orang-orang yang artinya supaya yakin ahli kitab dari kebenaran Nabi Muhammad SAW wa anna hadzal Qur'an min indillah, dan bahwa Quran ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yajiduna hadzal ada fi kutubihim munazzalah. Dan karena apa? Karena mereka tidak mendapat la yajiduna hadzal adad. Mereka jumlah malaikat sekian. Mereka tidak dapat di mana? Di kutubihimul munazzal, di kitab mereka yang sudah peraturan. Jadi nggak ada di kitab, baik kitab Taurat, kitab Zabur, sebelumnya kitab Injil tentang apa? Jumlah malaikat. Kenapa? Karena ini informasi gaib. Informasi gaib Rasulullah pun apa? Nggak tahu, kecuali sampai detail ada apanya, ada jumlahnya sekian, siapa yang tahu? Rasulullah nggak tahu kan, juga nggak pernah ke sana. Rasulullah nggak tahu, nggak pernah ke sana. Nah, artinya ini supaya meyakinkan bagi orang-orang yang diberikan kitab bahwa dalam kitab mereka tuh nggak ada tentang itu. Ternyata kitab Al-Quran ada. Nah, supaya mereka yakin bahwa Nabi Muhammad betul seorang nabi dan Al-Quran itu betul kitabullah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, tapi kemudian ketika informasi yang gaib itu kan nggak ada, Rasul pasti nggak tahu kan. Kalau memang nggak tahu lalu Rasulullah kasih tahu dan mereka nggak percaya, nggak usah komen apa-apa. Pasti dianggap Rasulullah bohong. Selesaikan urusan. Tapi kenapa bagian ini dikomentari panjang-panjang? Berarti mereka percaya juga bahwa Rasulullah atau Muhammad itu seorang Rasul, berarti dia membawa informasi tentang kehidupan akhirat. Mereka percaya akhirnya. Nah, ini kan sudah boleh memancing gitu. Mereka percaya sebagai nama. Kalau emang nggak percaya, udahlah apa yang dikatakan Muhammad itu apa? Bohong semua. Selesai urusan. Mana dia tahu jumlah malaikat ada 19 penjaga neraka. Selesai kan? Tapi ternyata dia apa kan? Dia komentari, kita kalahkan berusaha. Walaupun itu istihza, artinya meremehkan Rasulullah, tapi yang jelas ketika dia komentar itu berarti dia ada keyakinan, kepercayaan bahwa apa yang Rasul katakan apa? Benar. Karena nggak ada yang tahu peristiwa atau keadaan akhirat, nggak ada yang tahu, kecuali apa? Ada informasi, maka Allah mengkhabarkan. Nabi kan menyampaikan saja. Nabi kan nggak bisa membuat rekayasa, nggak bisa mengatakan, tapi hanya menyampaikan, sudah selesai disampaikan di hati mereka masing-masing, terserah. Yang begini, terserah. Bagi orang yang beriman selesai kan? Percaya sudah. Ketika dikatakan begitu ya sudah, percaya saja. Jadi orang kafir, loh kalau begini, nah itulah. Jadi namanya apa? Al-Quran itu dari dulu sudah baik. Komen aja ya. Oh sebegini. Tapi yang komen itu orang-orang apa? Orang nggak percaya, orang beriman selesai kok. Informasi itu 19 apa malaikat selesai.
Kenapa nggak dikomentari? Ya, kita nggak tahu. Itu peristiwa gaib. Kita tahu itu nggak ada ngarang. Rasulullah juga hanya menyampaikan. Kita tanya, ya Rasulullah siapa yang jaga itu? Nggak, kita nggak tanya. Selesai saja. Tapi bagi orang-orang yang memang tidak beriman akan penuh dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Apa begini, apa bilang? Siapa jumlahnya pun berapa? Diperdebatkan pertanyaan. Pahlawan. Ya, artinya sekarang juga kan apa macam itu ada manusia yang macam itu. Jadi apa? Masih mempertanyakan. Bertanya sekarang. Macam itu. Apa mereka beriman? Wa'alamu sholat. Wa yazdadul ladzina amanu imanan. Wa yazdadul mu'minuna tasdiqan lillahi wa rasulih. Bima yashhaduna min sidqi akhbari nabiyyin sallallahu alaihi wasallam wa taslimi ahli kitab dan bima jaa fil Qur'ani muwafiqan lit Taurat wal Injil. Kalau bagi orang yang utul kitab, dia supaya apa? Supaya mereka yakin. Tapi bagi orang yang beriman, apa? Yazdad bertambah. Jadi kalau orang beriman bertambah. Bagi orang yang ahli kitab jadi yakin. Aku nama Rasulullah. Bagi orang yang beriman sudah beriman apa? Yazdadul ladzina amanu iman. Supaya keimanan orang yang sudah beriman pada Rasulullah apa? Semakin bertambah. Ay wa yazdadul mu'minuna tasdiqan lillahi wa rasul. Artinya orang-orang beriman itu bertambah membenarkan kepada Allah dan Rasulnya bima yashhaduna min sidqi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari apa yang mereka saksikan akan kabar-kabar yang Rasulullah bawa kepada mereka. Wa taslimi ahli kitab dan taslim. Taslim itu menyerah. Ya, ahli kitab menerima. Kenapa mereka menerima? Lima jaa fil Quran muwafiqan lit Taurat wal Injil. Apa yang dalam Al-Quran itu sesuai dengan apa? Taurat dan Injil. Ternyata memang benar sudah. Ingat di dalam kitab Taurat dan Injil itu mereka lebih berorientasi pada kehidupan akhirat. Mereka itu tidak mengatur kehidupan apa? Dunia dan akhirat. Kehidupan itu akhirat itu mereka nggak atur kayak begini ya. Kalau mereka itu bingung artinya. Kalau ada orang Yahudi ngomong kepada masa bahasa kita itu agama kamu itu apa? Komplit lengkap. Sampai Rasul kamu itu mengajarkan apa masuk WC segala macam diajarkan. Mereka enggak, mereka tuh kehidupan akhirat semua. Apa bisa ditampar di kanan ke situ gitu. Manusia enggak. Tampar di kanan mungkin tak dulu. Ya, tampar lagi. Ada aturannya nggak main nyerah. Jadi bagi orang yang beriman bertambah keimanan. Dan orang yang kafir, bagi yang diberikan apa utul bagi apa utul kitab ahli kitab mereka apa menjadi yakin akan kebenaran Al-Quran itu sesuai dengan Taurat dan sesuai dengan Injil. Tapi bagi orang-orang musyrik, orang kafir, nah ini jadi apa bahan ejek-ejek. Jadi penerimaan informasi itu tergantung hati masing-masing. Peristiwa salah satu contoh peristiwa Isra Mi'raj itu yang beriman tambah beriman. Yang ragu-ragu jadi murtad, yang tadinya kafir tambah ganas. Emang itu yang ujian. Bagi orang yang beriman selesai. Mau Isra Mi'raj ceritain bagaimana dia? Itu apa? Itu dari Rasulullah percaya saja. Maka Abu Bakar seperti apa? Abu Bakar As-Siddiq membenarkan, jangankan itu. Lebih dari itu percaya. Selesai. Mau apa? Udah taslim dia udah nyerah ya. Tapi bagi orang-orang yang memang tadinya udah ragu-ragu ya udah mental lagi, jadi murtad. Yang tadinya menentang aja sama menentang aja sampai Rasulullah dianggap orang gila, mau segala macam. Bagi orang yang beriman. Nah, itu inti dari semua itu ya keimanan. Abu Bakar Siddiq ketika belum dengar dari Rasulullah, baru kita dari orang itu. Oh teman kamu tuh gila. Coba bayangkan dari apa? Dari haram ke apa? Ke Aqsa itu teman sekian, sekarang dari haram lagi, di Ka'bah lagi. Kamu bilang begitu, kok enggak gila gitu? Abu Bakar Siddiq lebih dari itu pun aku percaya. Tapi kalau Abu Bakar Siddiq belum dengar cerita langsung dari Rasulullah belum. Baru cerita orang yang sengaja memprovokasi gitu, memprovokasi. Udah lebih dari itu pun aku percaya. Nggak ada masalah, tenang aja orang yang beriman. Nggak pernah ada masalah dengan apa, dengan informasi yang bagaimana. Yang jadi masalah kan orang-orang yang nggak beriman. Masa begini itu ya otak-atik semuanya. Orang beriman pasti percaya. Emang udah nggak benar ya nggak benar selesai. Gitu. Orang bilang begini ya sudah begitu. Mau apa lagi? Kan nyari celah aja gitu. Ini bukan begini kali, bukan begini, bukan begini. Yang kafir bukan kafir. Ini bukan kita juga. Apa? Oh,
Ya jadi ya mencari celah-celah saja sudah. Kan buktinya dari awal sampai sekarang tuh nggak pernah ada masalah kecuali dipermasalahkan. Nggak ada masalah kecuali apa? Dipermasalahkan. Kalau dipermasalahkan ada masalah. Di awal juga macam itu. Hidup berdampingan segala macam. Memang Quran juga sudah menunjukkan itu bahwa kita memang sudah ditentukan ditetapkan berbeda-beda. Nggak ada masalah. Tapi masalah itu ketika itu dipermasalahkan. Jadilah masalah. Kalau dipermasalahkan udah keyakinan selesai. Maka sejak awal periode Mekah itu laku didukung oleh ini jelas itu. Sudah selesai. Lah ekonominya sudah selesai. Nah, ikutin aja pasti saja. Nggak pakai membuat rekayasa macam ini. Jadi ini sudah ketahuan bagaimana apa? Bagaimana orang-orang yang tidak beriman terhadap informasi Al-Quran ya kan bakal wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'min wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'min wal yaqul ladzina fi qulubihim marad wal kafirun madza arada Allah bihadza wala yartabal dan tidak ragu orang-orang yang diberikan kitab wal mu'min ai wala syukku ahlul kitabi wal mu'min fi adadi. Artinya orang ahli kitab dan orang-orang beriman tidak ragu dengan jumlah mereka. Ingat, di sini sudah melibatkan apa? Utul kitab. Jadi yang kafir tadi apa? Utul kitab. Orang kafir itu utul kitab. Orang utul kitab ini nanti orang apa? Orang Yahudi dan orang Nasrani. Karena kalau yang macam-macam begini tentang akhirat ini, bagi mereka itu memang klop muafik sama dengan apa? Dengan aja. Kalau memang belum ditahrif yang mereka rekayasa atau yang mereka buat dalam tahrif atau itu disimpangkan, ini kan tentang Rasulullah dan Nabi Muhammad yang mereka tutupi, yang mereka robah itu tahrif. Karena ada ulama yang mengatakan sebenarnya peristiwa sekarang ini adalah merupakan pengulangan sejarah. Apa maksudnya? Jadi kenapa mereka mentahrif, mengalihkan, menghilangkan sifat Rasul dalam Islam? Karena mereka tidak mengaku dalam Islam. Maka ketika Islam dituduh sebagai agama teroris, agama radikal, Islam itu pada tekadnya memang jadi sejak awal itu yang tujuannya untuk apa? Untuk menghilangkan, tidak diterima. Sayangnya ketika informasi itu disampaikan, Islam sudah mengubah kesan terorisme. Sasaran utamanya di kota Madinah. Dikira sahabat hanya ada di mana? Di kota Madinah. Ternyata tidak, sudah jadi hanya gagal melakukan misi. Sudah terlanjur dan tidak akan bisa lagi membuat rekayasa pembohongan. Sudah tersebar. Jadi nggak berhasil. Nah lalu ketika nggak berhasil mendefinisi mereka macam itu, dibuat posisi yang lain. Kenapa? Karena kitab yang mereka lakukan tahrif ada penghilangan sifat Rasul tentang bagaimana tentang segala macam lah tentang Islam itu mereka sudah coba hilangkan dan kitab mereka itu hanya berlaku bagi agama mereka, tapi tidak berlaku bagi orang lain. Nah, ini nggak bisa. Makanya mereka membuat sesuatu yang sifatnya istilahnya universal berlaku. Lalu ya sudahlah, lebih baik apa? Tuhan teror, Tuhan agama segala macam. Maka yang perang salib itu berapa mereka ada perang salib? Masya Allah kan perang salib itu kan berapa dari ujung ke ujung itu perang salib berapa aja itu yang nggak selesai. Nah bagi mereka itu kan perang. Apakah bagi orang yang beriman bukan perang suci? Sama, ada juga, tapi bukan konsepnya, bukan macam itu. Bukan penaklukan ya. Kalau ini kan kalau bahasa Islam kan futuhat, pembebasan, bukan penaklukan. Maka Islam itu nggak ada menaklukkan, tapi membebaskan. Ini namanya futuhat. Ya, futuhat itu pembebasan dari konsulim segala macam, pembebasan. Setelah mereka sudah terbebas, mereka bebas memilih keyakinan masing-masing. Tapi kalau yang dilakukan oleh mereka apa? Menaklukkan, menguasai. Islam. Nah itu, jadi
rekayasa yang dia dibuat oleh mereka itu terlibat di dalamnya orang-orang yang memang tidak mengakui. Tapi kalau untuk ahli kitabnya, ya macam ini. Mereka tahu kalau ada Al-Quran dan itu muafik sesuai dengan yang ada dalam kitab Taurat, ada kitab Injil sesuai. Apa itu Al-Quran juga sesuai karena sama-sama dianggap agama samawi kecuali yang sudah dilakukan ya penulisan ulang, ditahrif, ya ada penambahan, pengurangan segala macam. Nah, itu sudah berbeda. Tapi kalau memang yang ahli kitab seperti Waraqah bin Naufal misalnya, pamannya Khadijah ya, dia Khadijah. Ketika Rasulullah baru turun turun wahyu pertama itu kan Waraqah bin Naufal mengakui dan dia membaca kitab, hafal kitab itu dengan bahasa Ibrani ke pendeta Barirot, Buhairah kan, yang waktu di Syam, ya kan, yang ketemu pamannya Rasulullah, Abu Thalib, dan itu udah tahu tanda-tanda ini. Kenapa sudah tercantum, termaktub, ada jaga anak ini karena udah disebutkan dalam kitab. Sama pendeta Waraqah bin Naufal pun tahu itu. Oh yang itu tahu. Kenapa? Dia tahu dengan Injil yang berbahasa Ibrani aslinya itu paham, tahu itu. Ya kan jadi macam ini. Artinya kalau begitu kebenarannya sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran. Tapi kemudian kenapa jadi berubah ini? Karena kalau ini dibiarkan akan ya bahasa kisah mereka akan ternasakh, akan terhapuskan, nggak lagi berlaku. Maka Waraqah bin Naufal mengatakan pada saatnya nanti gitu kan, kan belum ada ayat yang turun, kan belum ada ayat yang jelas tentang diangkat sebagai Rasul, baru informasi Iqra kan, belum Nabi belum diangkat, belum Anzir, orang belum itu kan, baru apa? Iqra. Jadi belum ada, ini mau ngapain belum? Makanya kata Waraqah bin Naufal, nanti kalau kamu gitu kan, nah kan Rasul bertanya, apakah nanti aku akan diusir oleh apa? Oleh sebangsaku sendiri? Apakah aku akan dimusuhi? Atau ya semua nabi akan macam itu, bahkan akan coba dibunuh. Nah kalau itu terjadi maka aku akan membela kau sampai di darah terakhir. Berarti dia percaya kalau ini seorang Rasul gitu. Kenapa dia percaya? Karena dari kitab yang sudah dia baca memang udah ada tanda-tanda. Sama halnya Salman Al-Farisi yang sudah mengaji kepada beberapa pendeta yang akhirnya pendeta mengatakan akan lahir, bahkan sudah lahir, sudah ada di wilayah begini. Maka dicarilah oleh Salman Al-Farisi. Ternyata tanda-tanda yang disebutkan oleh pendeta-pendeta itu sesuai dengan apa yang ada pada Rasulullah. Maka dia beriman pada Rasulullah. Artinya kalau begitu ahli kitab pada saat itu pun tahu terus. Nah kemudian tadi bahwa ternyata tidak semua para pemuka atau agama mereka mau menerima itu. Lalu kenapa? Lalu kena tahrif. Tahrif yang pertama adalah menghilangkan tentang sifat-sifat kenabian. Apakah mereka tahu bahwa atau yakin bahwa akan ada nabi akhir? Ya. Mereka tahu akan ada nabi terakhir. Nah, setelah nabi sifat-sifat kenabian itu dihilangkan, mereka akan membuat kalau gitu nabi terakhir siapa? Mereka nggak percaya pada Muhammad karena satu, ini bukan dari golongan mereka, bukan dari Ishak, tapi dari Ismail, bukan dari Bani Israel kan, tapi dari orang Arab. Tapi akan ada nabi terakhir. Kalau akan ada nabi terakhir, oke dia nggak percaya, berarti harus ditunggu dong. Oh, kalau ditunggu pun nggak akan ada. Apa jalan yang paling yang singkatnya? Ya kalau gitu apa? Itu aja. Ya apa? Nggak ada situasi. Selesai. Kenapa? Kalau nanti akan ada nabi terakhir, oke silakan. Ditunggu sampai kapan pun kan nggak akan ada juga, karena memang sudah ada. Yang sudah ada itu nggak diakui. Nanti kalau ujung-ujungnya mau nggak mau mereka akuin yang ada. Dan daripada macam itu lebih baik apa? Hilangkan saja sudah selesai. Maka dihilangkan tentang Rasul. Yang kedua tahrifnya adalah tentang apa? Tentang ajaran di bawah. Bahwa akan ajaran yang namanya ajaran Muhammad ini ya kalau bahasa sekarang mah ya radikal lah, apalagi teroris segala macam-macam yang akan mereka katakan kepada umat. Ya, kenapa? Karena turunnya itu ingat ya, Al-Quran diturunkan di Arab itu. Arab itu terkenal dengan barbarnya ya, jahiliyah, jahiliyah, barbar, kehidupan nomaden, perang. Kalau itu kan, sedangkan mereka dianggap orang apa? Orang yang sudah terdidik dalam teori
gitu ya, orang-orang yang Iya, Pak. beradab itu kan udah dari ya, Mesir itu udah dianggap udah peradaban udah luar biasa. Nah ketika ini turun di bangsa yang karena kutip yang macam barbar, dia selalu perang macam, terus hidupnya tidak teratur, di kehidupan tanah yang tandus. Ini pasti berpengaruh pada apa? Pada ajaran. Tanya kenapa di sana nggak di bangsa yang sudah tertata rapi ini? Nah itu kan paling gampang memprovokasi. Kalau begitu pasti akan begitu juga model apa? Model ajarannya. Ternyata dianggap betul model ajaran apa? Islam ya kerjanya dianggap perang terus. Kenapa? Kan yang mereka yang suku Arya yang dianggap yang gen yang paling hebat dari yang sudah kalau kita sering nonton kayak film film kayak Yunani itu kan ada karena temen juga nonton film itu. Kenapa? Emang ada cerita secara sebelum Masehi begini gitu, emang ada kalau kita baca buku-buku sejarah itu yang macam itu. Mereka suku-suku yang terhormat, peradaban sudah maju segala macam, sedangkan yang namanya Mekah, yang namanya Arab itu nggak ada dalam catatan sejarah. Tiba-tiba muncul ini. Kenapa di daerah tandus gersang nggak ada budaya? Kenapa nggak yang di sana aja nggak ada kebudayaan? Dia muncul dari situ seorang nabi nih. Nah akhirnya kena lah. Nah ini dianggap ya radikal, teroris segala macam karena memang konteks wilayah atau geografis yang mengharuskan harus bersikap. Itu kan wilayah macam itu kan juga mengakibatkan orang mempunyai karakter yang seperti wilayah. Maka Indonesia itu dulu dianggap orang yang sama karena emang apa? Agraris. Agraris itu emang orang kenapa? Jadi ya, sudah kita ceritakan bagaimana konsep kehidupan Mekah dengan Madinah itu kan sangat berbeda. Mekah itu keras, kenapa? Wilayah perdagangan. Madinah itu lebih santun. Kenapa? Karena dia pertanian. Petani itu orang yang sabar. Orang punya tawakalnya tinggi, diem aja. Kalau pedagang kan enggak. Makanya kan laknya pedagang petani itu beda. Ya, gitu ya. Kalau pedagang itu kan, tapi dia kreatif kadang-kadang. Berinovasi. Kalau petani kan enggak. Sistemnya jalan udah ya. Udah ikutin. Maka bukan terkenal. Sekarang kan masyarakat Indonesia tuh kenapa kok jadi garang-garang kayak gini? Karena banyak dagang. Iya, online. Kehidupan agrarisnya sudah ditinggalkan, tapi kehidupan untuk ke arah industri belum tercapai. Ini kan masa transisi, ngambang ini nggak jelas. Agraris sudah terlanjur ditinggalkan, tapi industri belum sampai. Nah itu kan mengubah karakter. Makanya karakter apa? Keras. Ini nggak oleh para sosiolog itu dipahami. Karakter nggak boleh tersinggung segala macam. Makanya kayak begini daerah-daerah sangat rentan. Kalau dulu makanya Indonesia santun segala macam karena dianggap agraris yang gitu. Emang tawakalnya tinggi. Nanam padi itu berambisi 3 bulan berdagang kan kagak. Kalau aku di warung ini bawa kampung, yaudah dikeliling aja di kampung. Akhirnya warung jalan berapa perabotan pakai mobil jalan kan. Lu kan kalau dia pada tungguin mana? Pasar. Mungkin di pasar nggak ada yang datang, ya didatengin langsung. Ya, agresif. Iya macam itu. Kalau petani kan enggak. Makanya orang Madinah lebih apa? Nah, cara berdakwahnya Rasulullah berbeda dengan orang Madinah dengan orang apa? Itu mempengaruhi. Jadi kondisi geografis itu mempengaruhi karakter seseorang. Maka kalau bahasa pakar mengatakan al-jal qabladar, ya artinya cari tetangga sebelum bikin rumah. Artinya kita juga akan terpengaruh di lingkungan di mana kita bertempat. Kalau kita tempat tinggalnya wilayahnya agamis gitu kan, ya itu kan kita akan terbawa. Enak nih ada pengajian segala macam, akan terbawa. Walaupun tadi juga malas-malas juga, tapi akan terbawa. Tapi kalau emang udah malas jadi, tinggalnya di Pondok Indah Mall, jadi terus.
Untung antum nggak beli rumah di sana. Malas gitu. Awas awas. Gak ada tetangganya. Kalau kenal tetangga. Tinggi-tinggi. Kalau sini dah keluar assalamualaikum, negeri musola, sono ya. Masjid. Masjid next sana walaupun masjidnya dekat tetap aja. Makanya kan banyak orang yang nggak betah kan di sekitar masjid dengan kondisinya jiwanya banyak. Tapi nggak beli sama nggak punya duit nggak tahu juga sih. Beda tipis. Kalau nggak punya duit nggak mau gitu. Namanya nggak mau itu emang nggak punya duit. Gitu. Jadi hati harus hati-hati gitu. Saat itu kondisi itu sangat mempengaruhi. Ajaran juga sama. Ngajinya di mana, apa yang diajarkan juga sama, mempengaruhi. Jadi yang kenapa? Karena keseharian itu kalau masuk merasakan transfer behavior, bukan hanya transfer knowledge, bukan hanya transfer apa ilmu, tapi behavior karakter juga apa? Transfer pada orang-orang yang ada sekitar kita, karakter kita. Ya maka itulah salah satu keistimewaan dari orang yang puasa itu di situ. Dia tidak terpengaruh sama lingkungan. Belum mau puasa mbak terserah. Kita nih puasa, teman kita ngerokok bodo amat. Mbak kayak lu ngerokok enak kali ngerokok. Akhirnya ngerokok juga. Enggak. Lu mau ngerokok bodo amat. Urusannya lo gitu, gue puasa. Nah itu orang beriman itu melatih apa? Apa namanya? Identitas itu. Tetap orang puasa. Ngajakan ribut, katakan Nabi, kul ini saya bilang saya sedang puasa. Ngajakan ribut nih, ngajakan berantem, bilang saya sedang puasa. Jadi dia mengakui eksistensi dia sebagai orang berpuasa. Jadi orang berpuasa itu nggak berpengaruh dengan lingkungannya. Sekarang nih, oh ya, ini kalau kita sih emang adem semua ya, lingkungan adem. Kalau puasa, kita tahu jatuh kerjaan gimana lah. Wis, kumpul. Ya makanya. Ya. Tapi kan, wah. Oh ini ada, sekarang kita rapat, pas rapat makan siang. Dawat. Siang kita lagi. Ya terserah lo makan nggak, gitu kan udah selesai aja. Jadi ada pertemuan, ada meeting nih jam sekian, jadi memang berbarengan dengan jam makan siang. Oh udah, emang mereka semuanya macam itu. Tapi kalau orang berpuasa, kenapa nggak makan? Saya sedang puasa. Makan berpuasa. Jadi identitas kita emang diapain? Ditunjukkan. Saya sedang berpuasa, sedang berpuasa. Tunjukkan identitas. Harus itu juga terjadi pada yang lainnya misalnya minuman yang diharamkan. Katakan saja, nggak jadi toleran nih minum kagak aja aku nggak minum ini. Kita toleran. Dikit doang ini, nggak bisa. Ini bagi saya haram. Udah, saya minum yang lain aja. Ada makanan ini, bagi saya haram. Selesai udah. Ya kan? Jadi harus apa sebenarnya bagi orang berpuasa itu identitasnya harus jelas. Jadi wasyhadu bi anna saksikan saya orang muslim yang ini nggak boleh. Nah itu nggak bisa begitu aja muncul kecuali ada apa? Latihan yang menuju identitas. Kalau kita kan teman-teman kita macam ini semua kan enak-enak aja gitu. Makanya kalau di rumah berasa puasa, berasa Ramadan, mas. Coba kalau jalan keluar aja, situ aja tuh ada tangga sebelah RW berapa tuh? 4. Lo tahu kan, masya Allah. Apa ada bedanya puasa sama puasa? Ada beda. Dan bagi mereka menghormat apa menghormat? Boro-boro menghormat. Hormat dalam puasa kan? Ada. Sudah apa ide? Tapi tetap aja kalau kita punya ide, kita semua Indonesia sedang berpuasa. Lu mau terserah lu udah. Cuma satu, kalau ketika pada mereka pun jangan macam-macam sama kita gitu. Udah saya bijar. Jadi artinya apa? Umat Islam itu memang dari awal sudah terlatih tekanan sudah terlatih. Apalagi kalau sekarang ini sama kita akan kembali ke sejarah ya tinggal nanti tanda kutip dalam pengertian melakukan ya bahasanya perlawanan ya perlawan secara ideologi ya perlawanan itu apa gitu. Nabi juga membentukkan perlawanan udah, tapi identitas kita nggak boleh dirubah, nggak boleh bahasa dengan istilah toleransi bla bla dan macam itu tidak. Ada bagian-bagian yang dimana kita harus mempertahankan itu. Bahkan bisa diganti nanti. Kamu toleransinya tidak batal itu nanti hari lain itu bisa. Kadang mereka juga mengerti juga. Kadang mereka tahu
kan boleh batal, itu kan ganti hari raya. Lu ngomong gitu enak gue yang puasa. Komen aja. Enak puasa ganti-ganti sendirian. Lagi pula bukan masalah pengganti atau semacam itu, tapi itu tadi identitas nggak boleh diragukan. Nah, Rasulullah itu sudah di apa ya? Identitasnya sudah diragukan macam itu oleh orang-orang yang kafir, oleh orang-orang. Maka walayata bela itu untuk kita walaupun jadi nggak akan ragu. Dan orang-orang yang walayata bangkual ketemu huwa ma yusami ulama al-balaghatul itnab. Jadi kata walayata itu nama walakul ladina fi kulli mardun walaka madza arada mubihad. Sedangkan orang-orang yang di dalam hati mereka mardun apa? Hatinya sakit. Jadi istilahnya orang mengatakan kalau itu apa? Hatinya apa? Sakit. Waladina wal kafirun, dan orang-orang kafir. Apa pertanyaan? Madza arada mubihad. Ya, apa sih Tuhan, apa yang dimauin oleh Tuhan dengan masa ini? Tuhan maunya apa? Sama kan ketika Allah menciptakan apa tuh nyamuk gitu, itu kan mereka apa? Mempertanyakan bahwa itu ngapain menciptakan? Kenapa? Nah itu kan inna wala yastahi ayat masih mau nggak akan menciptakan macam itu. Tapi bagi orang-orang yang beriman, iya tambah iman. Bagi orang kafir kan mempertanyakan. Kalau emang gak ada manfaatnya, ngapain Tuhan ciptakan? Gak ada di dunia ini yang Allah ciptakan gak ada manfaatnya, gak ada manusia aja yang belum apa? Yang belum tahu manfaat. Ada. Di dunia ini Allah ciptakan tidak ada yang tidak ada manfaatnya, tidak ada yang sia-sia. Semua yang Allah ciptakan pasti manfaat, pasti tidak ada yang tidak bermanfaat. Permasalahannya manusia tahu apa enggak itu ada manfaatnya. Ya buktinya sekarang ini kan sesuatu yang dianggap tidak bermanfaat baru muncul kan, baru tahu. Aceh lah, lama Aceh kan. Dulu kan insya Allah bagi apa sampah dibuang gitu aja. Nah, sekarang kemudian itu manusia baru tahu ke belakangan itu baru tahu. Sebelumnya apa tahu? Tapi orang beriman ya hanya keimanan dulu. Masalah nanti ada atau enggak ada yang belakangan. Tapi orang kafir itulah bedanya. Beriman berbakat apa? Keimanan baru pembuktian. Orang kafir tidak apa? Pembuktian baru iman. Kalau dia bisa membuktikan ya iman. Tapi orang beriman enggak. Kan repot kalau masalah-masalah akhirat. Kalau orang beriman akhirat sudah ada nggak ada urusannya terserah, yang penting kita beriman. Tapi kalau orang kafir, nggak dulu buktiin dulu. Lah kalau sana nanti udah mati ada mau balik lagi kan nggak mungkin. Oh ternyata ada ya, udah kita balik lagi. Nggak bisa. Makanya apa? Berangkat dari apa? Dari iman. Maka orang-orang walakul ladina fi kulli mardun wal kafirun madza arada mubin. Ya orang-orang yang dalam jadi sebutnya dalam arti apa? Sakit ya. Bahasa Quran mengatakan wa yaqul alladziina fi qulubihim marad wa yaqul alladziina. Jadi orang-orang dalam hatinya tuh sakit. Jadi orang itu orang sakit. Artinya gimana nih? Wal kafirun beda ya. Kafir udah apa? Udah jelas sikapnya. Kafir namanya. Mantap. Ini ada orangnya apa? Yang sakit. Nah sekarang banyak yang sakit bukan yang kafir. Sakit hati. Ya kan? Pikul lebih marot kan, hati mereka sakit. Ini kalau orang kafir jelas identitasnya, oh kafir jelas, udah jelas. Sekarang puasa. Kalau gitu, kalau orang benar-benar beli eneng, kamu ada eneng-eneng. Ya bukan. Dilihatin aja tuh, oh minum. Lihatin. Orang gitu orang sakit. Kan yang nggak puasa itu orang aja bukan orang kecil, anak kecil, balik, gila, yang orang gila kan? Gila. Kalau gila sadar juga, nyatet kenal duit, kalau lagi muter minta duit, tahu duit orang gila itu. Orang apa lagi udah sakit kan? Enak kita muter dia sambil ngerokok. Akhirnya kalau pas masuk terus mau parkir, uang parkir lagi udah nggak jadi masuk sini. Kemana itu ke apa ke minimarket itu yang lagi parkirnya yang lain nggak jadi masuk apa kita lagi ngajarin anak kita supaya puasa lah jangan lihat orang itu kan yang seorang itu lihat orang kita sama orang kita tampangnya ya sama orang kita kan yang masa itu parkir orang sono kan nggak ada orang sono
bahasa kamu ini. Jadi gimana identitasnya? Itu orang kafir jelas, identitasnya orang kafir. Kenapa nggak puasa? Kalau agama beda, jelas kan? Selesai. Tapi orang kafir begini kan? Nah inilah yang saudara apa? Orang sakit. Akhirnya dia bertanya, ngapain sih Tuhan nyuruh-nyuruh kita puasa capek-capek gitu kan? Ini kan, jadi kalau pertanyaan orang-orang yang maza arada mau bihadza, ini kan permasalahan tentang akhirat. Mengapa, untuk apa Allah membuat perumpamaan macam itu, jumlah malaikat dalam buat apaan sih? Orang kafir jelas karena dia tidak. Nah ada yang orang apa? Orang yang kulubum fi kulubihim marad. Ada orang yang hatinya itu sakit. Ngurusin ini yang susah. Fi kulubihim marad itu yang di dalam hati mereka sakit itu. Karena kalau dia sakit berarti apa? Ada apanya? Ada obatnya. Orang kafir jelas. Kita anggap ya sudah emang udah orang begitu kita. Tapi orang yang fi kulubihim marad ini kan yang susah. Nah, kulubihim marad itu diantaranya ada orang yang apa? Ada tadi kalau Abu Jahal dan sebagainya kan bukan orang kafir, orang musyrik. Dia tidak percaya kepada akhirat, tidak percaya pada neraka, tapi kenapa dia komentar tentang jumlah malaikat? Itu orang salah. Kalau kita sekarang ini, ya kalau melihat KTP-nya pastilah, mudah-mudahan sih. Tapi kenapa dia nggak puasa kan? Pertanyaannya, apa sih Tuhan segala nyuruh puasa capek gitu kan? Masuk puasanya. Nah, kita sederhana, ya lu nggak puasa dah, lu buat kan dikit itu kagak kan emang sengaja ngapain? Emang ngajakin ribut kan itu memang. Iya kalau dia nggak puasa gitu kan ya? Kagak emang sengaja. Betul-betul ngeneng-ngeneng. Diliatin. Bisa nggak gimana? Kalau kaki lah kelihatan. Kaki lah. Kalau kita Gantung lah. Tahu kan. Makanya sekarang kalau karena sendal yang jangan pakai sendal yang sama yang gitu. Ganti-ganti sendalnya. Tawan. Oh, ya dia tuh. Kalau sendal itu doang. Kalau sendal beda-beda kan belum tentu itu sendal dia karena kan nggak ketahuan. Kalau sendal sama motornya emang salah satunya. Pas parkir motor situ. Motor Adi. Dari ngojek. Ya, ini yang kulubihim marad susah. Hati yang sakit akibatnya apa? Ya jalan terakhirnya juga itu orang sakit. Orang kafir bukan kafir. Perempuan yang bukan perempuan lagi musafir bukan musafir. Anak kecil juga bukan. Gimana nih ya? Udahlah orang sakit. Tapi yang sakit apa? Fi kulubihim. Yang sakit apa? Hati. Nah hati yang sakit obatnya susah. Obatnya macam apa itu? Nah, ya obatnya itu dah nasihat. Tapi masalahnya ketika nasihat itu dia nggak doyan nasihat juga. Oh dia nasihat mah ngaji begitu ya. Dia doyan ngaji mah jadi begitu. Ini nggak susah juga. Jadi pergaulan itu mempengaruhi karakter. Jadi kalau di dalam Al-Quran ada yang kafir, ada yang hatinya sakit, maka pada saat ini kan zaman sekarang itu tadi ada yang kafir jelas kafir, ada yang hatinya apa? Sakit itu. Ini sakit kenapa? Itu sholat tadi itu sakit. Sudah saudara sendiri. Sakit ini kan banyak hal. Bisa sakit penyebabnya banyak ya penyebabnya makanan segala macam masih banyak jangan ini sebabnya apa makanan nih kebanyakan duit yang nggak tahu akhirnya sakit jadi ya apa dia sejak lempeng namanya apa belok mungkin Yang cepet lah ya. iya Mencong. pertanyaan kok orang bisa sakit ya berarti ada penyebabnya nah itu dia penyebabnya kalau dia tahu penyebabnya maka dia juga harus tahu apa obatnya kan yang paling penting kan tahu penyebabnya kan penyebabnya apa dikasih diagnosa penyakit ini baru apa kasih obatnya itu yang paling penting ya sekarang kita penyebabnya kita tahu ya obatnya kita nggak tahu kita belum ada kan ya makanya kan katanya orang dibawa kalau kata orang alim sama berapa enggak dibawa ke apa misalnya ke rumah besar di Singapura segala macam itu kan mereka lakukan apa mendiagnosa awal bukan penyakitnya apa udah baru gampang apanya gampang obatinnya gitu. Jadi enggak apa kalau kita nggak jadi apa namanya Malpraktek ya TLNL gitu. Jadi coba ini enggak tapi emang untuk yang diagnosa itu biayanya mahal tapi ketika sudah ketahuan langsung pada sasarannya kan gitu katanya Indonesia kan enggak obatin ini. Nggak baik, ya nggak baik, jawab lah. Kok nggak baik juga? Kalau nggak baik kan suruh balik lagi. Ngapain balik lagi? Udah nggak baik.
Apa diagnosa yang dilakukan itu bukan diagnosa yang memang nggak ada sesuatu yang pasti, tapi rata-rata kebiasaan. Biasanya kalau ini dulu. Nah, salah satu nggak diagnosanya yang mahal, tapi ketika diagnosa sudah pas, baru apa dikasih solusi ini. Jadi pada apa? Pada sasaran. Memang awalnya itu yang biaya mahal ini, buatnya mau biaya mahal. Mendingan apa? Udah langsung aja warung jadi pusing sih. Coba dulu. Jadi kayak dia jalan error gitu, coba salah, coba lagi salah, oh aduh mati udah. Makanya orang Islam nggak usah ribut, pas mati udah takdir selesai. Makanya kalau takdir selesai, kalau bawaannya apa? Mati itu anak sekian, udah takdir yang lebih menyakitin lagi. Ada yang komen gitu, lagi anak kecil di situ ngapain di situ? Thailand. Orang kita itu, soal anak ngapa di situ? Katanya dia mati ngapa di situ? Ada di orang kita itu, orang kita macam itu soal anak ngapa ada di situ? Jadi ada yang berkomentar macam itu udah, kalau udah hatinya maradun ya udah sakit ya, udah semua yang dilakukan sakit semua, namanya orang sakit malu aja deh. Nah maka yang paling nggak jelas apanya? Orang jelas tidak ketahuan bagaimana mengobati orang yang hati sedang sakit. Nah oleh karena itulah Al-Quran sebagai apa? Syifa. Al-Quran itu seperti hal yang macam ini Al-Quran itu syifa. Bagi orang kafir susah. Tapi kalau yang ini bisa, Al-Quran ada syifa. Tapi namanya obat kan buat dosisnya kan? Dia baca, ya baca. Tapi yang namanya dosis untuk sesuatu itu pasti berbeda-beda. Yang kayak gini dosisnya apa gitu kan? Ada anak ini baca dia tahu, tapi itu nggak cukup dosisnya untuk orang macam ini, tergantung penyakitnya. Maka Quran itu apa? Syifa. Jadi bagi orang yang apa? Summa qala ayyuhal ladina syakkun wa nifaqun wa kafir, maka ayyu syai'in arada min hadzal qur'ani wa huwa al-bisawab al-fatihah. Oh iya kan aku. Iya kan. Astagfirullahaladzim, 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 ya Allah, ya Allah, ya Rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li azimi sultanika. Allahumma salli wa sallim wa rasul as-salatu biasa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dan al-ghali fa'al dan tanak fa'alina ma yanfa'u wa yusbihu man yanfa'u wa sidna ilma wa bihara na'udzubillah masukna ilmana wa setian qawlan qalban munawwara lisanan zakira khalqan asal dunia wa rizqan yasin wa sinan alam tayyiban baraka fi dan salihan faqihan adiban aliman taufiqan rahmatika rahman rahimin. Allahumma haqqa haqqan wa batila batila wa tinaba subhanallah rahuma wa taqal wa asma sabit bil dalam hadis sillah wa istamila sabit rasulillah wa tawaffana ala rasulillah wa hasyarna fi dhulmatina wa وما يحبك وما يقرن وذهب إلى المعمل. اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا برحمتك. اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا برحمتك. اللهم لا تجعل هذا آخر وردنا يا ومن أنينا وأسرة مزيدا وإن جاءنا هذا أبا عهد فمن إلينا الجنة الوداع والرحمة يا ربنا تقبل منا إنك أنت التواب اللهم ربنا آتنا benar. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi kita tidak masuk muslim walhamdulillah.